Coba bayangkan sekarang adalah tahun 2027. Kamu bangun pagi, buka HP, dan melihat berita ratusan ribu orang baru saja di PHK karena pekerjaan mereka sudah sepenuhnya digantikan oleh AI. Perusahaan gak lagi butuh copywriter biasa, gak butuh admin biasa, bahkan gak butuh programmer level junior. Kamu panik, kamu lihat CVMU, dan kamu sadar, skill yang kamu pelajari mati-matian selama 4 tahun di bangku kuliah, ternyata sekarang bisa dilakukan oleh robot hanya dalam waktu 3 detik, dan itu gratis. Kalau bayangan itu bikin kamu merinding, bagus. Karena itu bukan adegan film fiksi ilmiah. Itu adalah realita yang sedang berlari kencang ke arah kita. Dunia berubah sangat brutal, dan ijazah sarjanamu perlahan-lahan hanya akan menjadi kertas pajangan kalau kamu nggak punya senjata yang relevan. Kalau kamu masih santai-santai dan mikir, aing nggak bakal bisa gantiin manusia, kamu sedang menggali kuburan kariermu sendiri. Di video ini, kita akan bongkar 7 skill tingkat tinggi yang bakal menyelamatkan nyawamu di tahun 2027 ke atas. Tapi jujur aja, boro-boro mau belajar 7 skill masa depan ini, sekarang aja disuruh baca buku atau belajar skill baru selama 15 menit. Tangan kamu udah gatal pengen buka TikTok, kan? Ini masalah terbesar generasi kita. Otak kita sudah hang karena terlalu banyak dijejali hiburan cepat. Kamu nggak bisa menguasai dunia kalau menguasai pikiranmu sendiri aja kamu gagal. Itulah alasan kenapa aku menulis e-book, Gagal Fokus. Di dalam e-book ini, aku membongkar 10 cara paling brutal dan teruji supaya kamu bisa merebut kembali fokusmu yang dirampok oleh era digital. Nggak cuma teori kosong, aku juga bedah habis-habisan lebih dari 20 cerita di balik layar orang-orang gila yang sukses ngubah dunia, kayak gimana Albert Einstein bisa masuk ke mode deep thinking, sampai cara Elon Musk membagi fokusnya memimpin Tesla dan SpaceX tanpa hancur berantakan. Ini adalah buku panduan buat meretas ulang otakmu. Kabar gilanya, khusus buat 100 pembeli pertama, aku kasih diskon 50% lebih murah dari harga asli. Linknya ada di deskripsi. Amankan otakmu sekarang, sebelum kuotanya habis. Oke, kalau fokusmu sudah mulai tajam, mari kita bicara soal masa depan. Mulai tahun 2027, aturan mainnya berubah total. Orang nggak akan lagi dibayar karena apa yang mereka tahu. Google dan AI sudah tahu segalanya. Kamu akan dibayar karena apa yang bisa kamu lakukan dengan informasi tersebut, dan bagaimana kamu beradaptasi saat informasi itu tiba-tiba berubah. Banyak orang yang menangis mengeluh susah cari kerja, menyalahkan pemerintah, menyalahkan resesi, menyalahkan orang dalam. Padahal masalah aslinya satu, skill mereka pasaran. Mereka menawarkan hal yang bisa dilakukan oleh sejuta orang lain. Kalau kamu mau bertahan hidup, apalagi mau kaya raya di masa depan, kamu harus punya nilai tawar yang nggak bisa di-copy-paste. Siapkan catatanmu, karena 7 skill ini adalah cheat code buat bertahan hidup di masa depan. Banyak yang takut digantikan AI. Dengar tamparan realita ini, AI tidak akan menggantikanmu. Orang yang tahu cara menggunakan AI lah yang akan menggantikanmu. Di tahun 2027, kemampuan untuk sekadar ngetik di Word atau Excel itu udah nggak ada harganya. Skill yang mahal adalah prompt engineering. Gimana caranya kamu ngobrol sama mesin, memberikan instruksi yang sangat spesifik, untuk menghasilkan output yang luar biasa. Bosmu nggak akan peduli prosesnya, dia cuma mau hasil yang cepat dan sempurna. Kalau kamu bisa jadi pawang yang mengendalikan AI untuk menyelesaikan pekerjaan 10 orang sendirian, kamu adalah aset yang paling mahal di perusahaan. Seperti yang aku bahas di e-book tadi, atensi adalah mata uang paling mahal di abad ke-21. Saat 99% manusia di bumi kecanduan scrolling dan nggak bisa fokus ngerjain satu tugas selama lebih dari 20 menit, orang yang bisa melakukan deep work akan terlihat seperti superhero. Deep work adalah kemampuan untuk duduk diam, mematikan semua notifikasi, dan mengerjakan tugas yang sangat rumit selama 3-4 jam tanpa terdistraksi sedikitpun. Ini adalah skill yang bakal ngasilin high income. Kenapa? Karena inovasi besar, karya seni yang epik, dan pemecahan masalah yang rumit nggak pernah lahir dari orang yang otaknya bercabang mikirin notif Instagram. Makin ke depan, internet bakal dipenuhi sama sampah. Deepfake, berita hoaks, gambar hasil generata AI, sampai opini-opini palsu yang dibayar. Di tahun 2027, tsunami informasi ini bakal makin gila. Kalau kamu gampang telan mentah-mentah apa yang kamu lihat di FYP, kamu bakal gampang dimanipulasi. Skill yang bakal menyelamatkanmu adalah critical thinking, kemampuan untuk membedakan mana sinyal dan mana noise, kebisingan. Kamu harus jago nanya, tunggu, ini datanya dari mana? Apa motif orang ini ngomong gini? Ada bias apa di baliknya?
Orang yang bisa melihat kebenaran di tengah lautan kebohongan adalah orang yang bakal dicari untuk jadi pemimpin. Kita sering dengar kata learning, belajar. Tapi skill masa depan yang jauh lebih penting adalah unlearning, berhenti menggunakan ilmu lama. Dunia berubah terlalu cepat. Taktik marketing yang sukses di tahun 2023 mungkin bakal jadi hal yang bodoh untuk dilakukan di 2027. Kalau egomu terlalu besar dan kamu terus memaksa pakai cara lama cuma karena dari dulu juga begini, kamu bakal mati di gilas zaman. Kamu harus punya kerendahan hati yang ekstrim untuk membuang ilmu usangmu dan kembali jadi pemula untuk belajar hal baru dengan cepat. Mentalitas gelas kosong ini yang akan bikin kamu terus relevan. Di sekolah, setiap pertanyaan selalu ada kunci jawabannya di halaman belakang. A, B, C, atau D. Di dunia nyata tahun 2027, masalah yang muncul nggak akan ada di buku panduan manapun. Gimana cara naikin penjualan saat daya beli masyarakat tiba-tiba hancur? Gimana cara mengatasi krisis PR saat brand MU kena cancel culture? Ini adalah masalah yang berantakan, ambigu, dan bikin stres. Robot nggak bisa menyelesaikan masalah yang butuh nuansa dan kepekaan situasi. Kalau kamu adalah tipe orang yang kalau ada masalah langsung panik dan nunggu disuruh bos, kamu akan tersingkir. Jadilah problem solver, orang yang masuk ke dalam ruangan yang kacau, dan bisa menyusun serpihan masalah itu jadi jalan keluar. Robot bisa nulis kode programming lebih cepat dari kamu. Robot bisa bikin desain banner lebih rapi dari kamu. Tapi robot nggak bisa merasakan simpati. Mesin nggak bisa duduk di depan klien yang lagi marah besar, mendengarkan keluhan mereka, dan membuat mereka merasa dihargai sebagai manusia. Kemampuan berempati, membaca situasi ruangan, merangkul rekan kerja yang lagi burnout, dan memotivasi tim di saat krisis itu adalah skill manusiawi yang gak akan pernah bisa diotomatisasi. Semakin canggih teknologinya, justru skill yang murni, manusia, inilah yang harganya bakal meroket gila-gilaan. Sebagus apapun skill MU, kalau nggak ada yang tahu kamu hidup di bumi ini, kamu nggak akan kemana-mana. Di era di mana semua orang berisik di internet, kamu nggak bisa cuma jadi orang pintar yang pendiam di pojokan. Kamu harus bisa menceritakan siapa dirimu, apa nilaimu, dan kenapa orang harus peduli sama kamu. Ini namanya personal branding dan storytelling. Entah itu nulis di LinkedIn, bikin video TikTok, atau sekadar presentasi di depan klien. Kalau kamu bisa mengkomunikasikan idemu dengan cara yang mengaduk emosi orang lain, orang akan membuka dompetnya untukmu. Logika membuat orang berpikir, tapi emosi membuat orang bertindak. Coba perhatikan baik-baik 7 skill yang baru aja aku sebutin. Sadar nggak? Dari ke-7 skill itu, nggak ada satupun yang menyinggung soal menghafal rumus, dapat IPK 4.0, atau punya gelar berderet. Kenapa? Karena dunia sudah berubah, kawan. Sistem pendidikan kita seringkali mencetak pekerja pabrik untuk abad ke-19. Padahal kita sedang bersiap menghadapi era artificial intelligence di abad ke-21. Kamu nggak bisa melawan robot dengan cara menjadi robot yang lebih rajin. Kamu harus mengalahkan mereka dengan cara menjadi lebih manusia. Semakin kamu mengasah intuisi, kreativitas, empati, dan fokusmu, semakin kamu menjadi makhluk yang langka dan tidak tergantikan. Jangan takut sama masa depan. Orang yang takut adalah orang yang nggak punya persiapan. Kalau tamparan realita hari ini bikin otakmu sedikit mendidih dan menyadarkanmu bahwa kamu nggak bisa lagi hidup dengan mode autopilot, maka misi kita di video ini berhasil. Dunia ke depan akan jadi tempat yang kejam buat mereka yang malas, tapi bakal jadi taman bermain yang luas banget buat mereka yang mau adaptasi. Kalau kamu mau terus diingatkan, ditampar dengan realita, dan diajak bertumbuh tanpa bullshit, klik tombol subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya. Dan ingat, buat kamu yang ngerasa skill pertamamu yang harus diperbaiki adalah fokus, jangan buang waktu. Langsung klik link di deskripsi, amankan diskon 50% untuk ebook Gagal Fokus, sekarang juga. Karena jatah 100 orang pertama bakal ludes sebentar lagi. Tarik napas panjang, hembuskan. Tahun 2027 itu bukan sesuatu yang jauh. Itu sudah di depan mata. Waktu tidak pernah melambat hanya karena kamu belum siap. Dia terus berjalan tanpa peduli apakah kamu sedang berkembang, sedang menunda, atau masih sibuk mencari pelarian di layar HP. Setiap hari yang kamu biarkan lewat tanpa arah, sebenarnya adalah hari yang sedang diam-diam menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu sendiri. Dan di saat yang sama, banyak orang lain diam-diam sedang membangun sesuatu, skill, kebiasaan, dan disiplin, yang akan menentukan posisi mereka di masa depan.
Jangan sampai kamu menjadi orang yang hanya berdiri di pinggir sejarah, menonton orang lain mengambil kesempatan, lalu mengeluh kenapa hidup terasa tidak adil. Jangan mau jadi penonton di dunia yang terus bergerak maju. Karena dunia tidak akan berhenti untuk menunggumu siap. Kalau kamu tidak membangun dirimu sekarang, kamu bukan hanya tertinggal, kamu akan tergantikan. Maka bangunlah sesuatu yang nyata dalam dirimu. Bangun skill MU, bangun fokusmu, bangun mentalmu. Jadikan dirimu seseorang yang punya nilai di dunia nyata, bukan hanya di dunia digital yang penuh distraksi. Masa depan tidak pernah datang tiba-tiba seperti takdir yang jatuh dari langit. Masa depan selalu dibentuk, sedikit demi sedikit, oleh keputusan yang kamu ambil hari ini. Setiap jam yang kamu gunakan dengan sadar, setiap kebiasaan yang kamu ulang, setiap pilihan untuk tetap fokus atau terdistraksi, semuanya sedang menulis versi hidupmu yang akan datang. Jadi sekarang kamu dihadapkan pada satu pertanyaan sederhana tapi berat. Apakah kamu mau menjadi orang yang ditarik arus zaman, atau orang yang justru belajar mengendalikan arah hidupnya di tengah arus itu? Karena pada akhirnya, bukan dunia yang menentukan siapa kamu, tapi apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat. Jadi mulai hari ini, berhenti menunda. Berhenti hanya menjadi penonton. Bangun dirimu, satu langkah kecil setiap hari. Dan suatu saat nanti, saat orang lain baru sadar mereka tertinggal, kamu sudah jauh di depan, sedang membangun sesuatu yang dulu hanya berani mereka impikan. Sampai jumpa di masa depan. Dan pastikan satu hal, di sana, kamu bukan lagi penonton. Kamu adalah pemenangnya.